Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahrati, NIM E 2019-2002. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan ini, saya akan menanggapi tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Tugas dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMI. Kenapa kita perlu mendiskusikan tentang kebijakan moneter? Karena dalam teori ekonomi moneter dalam perekonomian Islam sangat berperan untuk mengatur perekonomian nasional. Karena instrumen kebijakan moneter ini nanti akan mengatur peredarnya uang yang mengatur tentang keseimbangan antar pasar barang dan pasar uang. Sehingga harga stabil dan ekonomi bertumbuh dengan baik. Maka karena itu kita perlu untuk mengenal dulu tentang ekonomi yang berkenaan dengan kebijakan moneter. Supaya kita tahu bagaimana pemerintah yang hal ini bank sentral yang berkenaan dengan kebijakan moneter. Yang pertama, pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kemudian kita itu akan melihat dulu tentang jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif atau disebut juga dengan monetary ekspansif merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat negara tengah mengalami inflasi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Kemudian berikutnya kita akan melihat apa tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, mengedarnya mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua, untuk menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang keenam, distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh, mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM. Yang kedelapan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Kemudian kita akan membahas tentang instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar. Artinya apa? Bahwa pemerintah itu akan mengedarkan uang dengan pasar terbuka. Contohnya dengan cara pemerintah itu membeli obligasi yang ada di masyarakat supaya uang itu beredar di masyarakat atau dengan memberikan pinjaman pada masyarakat, pada pedagang, pada petani, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebijakan diskonto. Itu yang dilakukan tidak boleh tidak oleh pemerintah. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Pemerintah itu akan memberikan kebijakan seumpamanya uang itu terlalu sedikit, maka pemerintah akan mengurangi cadangan supaya uang itu beredar lebih banyak di masyarakat. Begitupun sebaliknya, jika uang itu terlalu sedikit di masyarakat, maka pemerintah akan memberikan kebijakan meningkatkan cadangan kas supaya lebih tinggi. Yang keempat, kebijakan kredit ketat. Ketika terjadi uang terlalu banyak beredar di masyarakat, maka pemerintah harus melakukan kebijakan untuk memperkecil volume uang yang beredar di masyarakat. Pemerintah harus melakukan kebijakan kredit ketat atau disebut kontratif bagaimana pemerintah itu lebih sedikit. Yang kelima, kebijakan dorongan moral. Mendorong pada masyarakat ini melihat uang terlalu banyak beredar, maka mendorong masyarakat supaya banyak menyimpan uangnya di bank dan mereka itu mengurangi berbelanja. Akan tetapi kalau uang terlalu sedikit beredar, maka akan mendorong kepada pelaku-pelaku ekonomi. Yang keenam, penyesuaian tingkat suku bunga. Jadi kita melihat apakah bunganya terlalu rendah sehingga terlalu banyak yang beredar, maka itu akan dinaikkan suku bunga, atau terlalu tinggi sehingga uang yang beredar terlalu sedikit, maka diturunkan. Beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Mazhab pertama, istihaduna.
Mazhab yang dikembangkan oleh Muhammad Baqir As-Saudar. Diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Mazhab kedua, mainstream. Mazhab yang dikembangkan oleh ekonomi-ekonomi lain, memaksimalkan alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.